Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau ada orang bertanya sebenarnya modal utama Yusuf Mansur itu apa sih gitu. Maka dalam kesempatan ini akan kita jawab modal utama Yusuf Mansur dalam meraup harta atau uang sedekah jemaahnya itu yang pertama raja tega. Dia tega aja dia. Mau rantik menjerit, mau stroke mikir kayaknya nggak ada urusan. Yang kedua dia bermuka tembok. Muka tembok aja. Caci maki kayak habis ini gitu. Mau dibilang bangsat kayak, mau dibilang dajal kayak, mau dibilang tukang tipu kayak, terserah lu dah gitu. Penting dia ada bawa uang pergi ke tempatnya. Jadi seperti penyamun nih, dia datang ke sebuah daerah, mau orang menjerit kayak, mau orang bunting mau melahirkan menjerit-jerit, dia gak peduli. Dia sarupnya uang, dia pergi. Itulah modal utama Yusuf Mansur. Jadi dia raja tega, kemudian dengan muka tembok. Yang ketiga dia raja dusta. Cerita-cerita itu cerita dusta aja. Gak ada yang bisa dibuktikan cerita itu dengan dalil. Gak ada. Dia berdalil, nggak ada cerita dalilnya. Misalnya cerita jumpa dengan Nabi Muhammad, itu modal dia itu. Kemudian nanti dia bercerita seperti dukun. Tapi begitu dibuktikan nggak terbukti. Nggak bisa dibuktikan gitu. Karena itu Yusuf Mansur setelah melempar cerita-cerita dustanya, dia nggak peduli. Kalau dikonfirmasi nanti dia kabur. Nah itu modalnya itu. Jadi menampilkan cerita dusta dengan raja tega, kemudian dengan muka tembok. Mau orang nanti ya berikutnya setiap ada event umat Islam, maka Yusuf Mansur ingin tampil gitu. Tampilnya itu bukan untuk menyumbangkan pikiran-pikirannya, tapi bagaimana mencari tempat supaya dengan acara ini popularitasnya makin naik. Dr. Zakir Naik ketika datang ke Indonesia, ya kan kita kenal ya, Dr. Zakir Naik ini dikenal ya kalau ceramah-ceramahnya sekali ceramah itu sekian orang bisa masuk Islam. Karena itu di mana tempat dia sangat menakutkan. Para misionaris sangat takut kalau ada Dr. Zakir Naik. Karena dia menguasai semua isi yang ada di dalam Bible. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Begitu juga nanti Statuta Roma gitu. Yang mencoba memberikan arti baru terhadap ajaran-ajaran Bible. Nah ketika dia datang ke Jakarta, itu Yusuf Mansur mau menyumbang gitu. Tapi dengan syarat dia dibolehkan tampil. Ini kan aneh ini. Tujuannya bukan untuk menyumbang sebagai sedekah, tapi bayarlah, dia bayar untuk tampil gitu. Kenapa? Karena ada tokohnya yang bernama Zakir Naik. Kalau gitu saya ngusulin aja kalau nanti suatu hari Lady Gaga datang, ya tukang doanya kalau bisa Yusuf Mansur. Jadi Lady Gaga penyanyi yang terkenal menghina Islam di dunia. Nah nanti kasih Yusuf Mansur panggung gitu. Maka tentu dia sangat bersenang hati karena mendapatkan audien yang artinya dia akan memperoleh peluang sedekah lebih banyak lagi. Jadi itu aja yang dicari oleh Yusuf Mansur. Setelah itu nanti dengan cerita-cerita dustanya ini itu nggak ada yang bisa dibuktikan. Kan ada 18 buku yang udah dia katanya dia tulis itu. Siapapun yang pernah membacanya ya. Misalnya wisata hati, mencari Tuhan yang hilang, kajian tauhid, wala ngarap kepada Tuhan. Saya hafal ini karena semua koleksi buku Yusuf Mansur yang bisa dicari itu akan saya kumpulkan. Saya punya kalau nggak satu 18 buku tentang Yusuf Mansur. 18 buku tentang Yusuf Mansur. Kalau dipreteli satu persatu membacanya kita bosan gitu. Karena nggak ada pikiran yang runut.
Karena itu memang buku bukan buku akademis, tapi itu buku ya berbual-bual lah gitu. Misalnya ketika dia masuk penjara, dia bercerita mengasosiasikan diri dengan Luqman gitu. Kita bingung membacanya nih. Dan semua yang dia ceritakan itu tidak bisa kita kaji ulang. Tidak bisa dibuktikan gitu. Kalau kajian ini kajian ilmiah, misalnya kajian ilmiah di satu tempat ke tempat lain itu hasilnya sama. Misalnya nih ayat, misalnya kata sekarang di bulan Ramadan kita kaji misalnya tentang kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu dicari di referensi mana saja, itu pasti rujukannya berpuasa itu diwajibkan. Tidak ada satu mufasir pun yang akan mengatakan puasa itu bukan wajib di bulan Ramadan. Enggak ada. Kenapa? Karena rujukannya sama, cara menilainya sama, ilmu yang dipakai itu juga sama gitu. Maka outputnya sama, inputnya juga sama. Tapi berbeda dengan buku-buku yang dikarang oleh Yusuf Mansur, karena memang itu tidak ada nilai ilmiahnya. Kemudian secara fakta juga nggak ada. Jadi ilmiahnya tidak bisa didekati, faktanya tidak bisa dibuktikan. Tapi Yusuf Mansur tentu nggak peduli dengan soal-soal itu. Gitu. Misalnya cerita kun fayakun. Dia juga apakah itu nanti mau diprotes orang nggak peduli juga dia. Misalnya dalam video kita yang sebelumnya dia bilang dia penjaga WC, dia jadikan Tuhan sebagai penjaga WC gitu. Itu kalau dikecam orang gimana? Dia sih tutup telinga aja dia. Karena memang modal Yusuf Mansur itu dari dulu tuh dia itu ya raja dusta, kemudian tebal muka, kemudian raja tega. Jadi apa peduli dia tuh. Orang mau menjerit-jerit kesusahan, nggak ada urusan. Tapi nanti di tempat lain, dia berbual-bual itu. Kalau ada masa datang aja ke aneh, ngapain lu ke pengadilan? Tapi dipanggil dia oleh pengadilan, dia nggak pernah datang. Dikonfrontir dengan korban, dia nggak pernah datang. Kalau memang dia tidak bersalah, gitu, dia datangi dong secara gentleman. Tapi karena dia tuh lebih bermodalkan raja tega, gitu. Dia tega aja. Terus orang datang ke rumahnya, dia pasang itu pengaman rumah itu dengan 3 lapis gitu. Dan dia kabur. Itu modalnya. Nanti dia cuap-cuap di tempat lain gitu. Jadi ini kita lihat nestapa dakwah kita atau nestapa pengajaran agama kita yang menyebabkan korban-korban itu adalah rakyat atau masyarakat yang haus akan ajaran agama. Yang menjadi korban itu adalah orang-orang yang serius untuk beragama. Jadi ini menjadi panggung bagi Yusuf Mansur untuk mendapatkan apa yang disebut dengan ma'isyah duniawiyah atau kehidupan dunia. Dan itulah sekarang yang sedang dia nikmati dengan segala kesombongannya dan tetapi tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Itulah modal Yusuf Mansur yang selama ini telah sukses mempengaruhi jemaahnya dan meraup uang di mana-mana. Dan sekarang kita lihat adalah korban-korban yang menuntut keadilan, yang menuntut agar hak-haknya dikembalikan. Semoga mereka bisa merebut kembali hak-haknya yang sudah dirampas oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.